Baik, di sini saya akan menjelaskan metode numerik Rumputa yang diaplikasikan untuk mengetahui ketahanan kanopi yang terkena goncangan gempa. Awal mula, kita perlu membahas kenapa sih kok memakai metode ini daripada metode numerik yang lainnya. Yang pertama, metode Rumputa ini memiliki ketelitian jauh lebih tinggi akurasinya dengan cara memperhitungkan 4 titik evaluasi pada kemiringannya. Nah, untuk 4 titik kemiringannya sendiri bisa diketahui melalui kolom stek Rumputa, yaitu yang ada di bagian sini. Nah, di sini itu terdapat Rumputa step. Dia itu dari sini sampai sini. Nah, dapat dijelaskan bahwasanya 4 titik kemiringannya sendiri bisa diketahui melalui kolom stek Rumputa, yaitu K1, K2, K3, K4 yang ada di bagian kolom ini. Untuk yang kedua yaitu konvergensi lebih cepat dengan cara menyelesaikan simulasi gempa pada perhitungan di dalam komputer untuk menemukan hasil akhir dari goyangan langkah demi langkah dari detik awal hingga akhir. Nah, untuk mengetahui goyangannya dari mana? Dari set L centro. Nah, di sini tuh kita mulai dari 0, sekian detik hingga sampai yang bisa direncanakan lah ya. Untuk yang ketiga yaitu cocok untuk beban gempa dinamik, yang mana beban gempa itu secara acak dan drastis berubah terhadap waktu. Dari awal itu misalkan 0,02, nah itu sampai hingga akhir dia berhenti goncangannya. Jadi kita lihat time historinya. Jadi metode Rumputa ini sangatlah cocok untuk perhitungan cepat dan melacak perubahan fungsi atau yang disebut dengan grafik. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk mengetahui nilai dan grafiknya atau yang disebut dengan fungsi itu tadi. Ini dari mana sih? Pertama, kita harus mengetahui nilai ukuran dimensi baloknya itu sendiri. Nah, balok untuk kanopinya terlebih dahulu yang saya menggunakan beton ukuran 150 kali 200 mm. Jika diubah ke meter maka 0,15 meter dikali 0,20 meter. Nah, setelah itu kan tahu ukurannya itu kita taruh di bagian sini, ini ukurannya nanti ya guys ya. Nah, untuk setelah itu tahu dimensi baloknya tadi yang 0,15 sama 0,20 meter ini, itu kita harus mengetahui bentangan baloknya. Nah, untuk bentangan baloknya kita di sini memakai bentangan yaitu 6,01 meter. Jikalau dijadikan ke mm maka 6010. Oke. Lalu kita mencari massa jenisnya beton. Nah, massa jenisnya beton sendiri yang paling sering digunakan dalam perhitungan struktur yaitu 2400 kg per meter kubik. Setelah kita tahu dari ukuran dimensi baloknya, bentangannya disebut dengan ya panjangnya tadi yang mau direncanakan atau yang mau dipakai, kita tahu massa jenisnya juga. Nah, kita harus mencari hasil dari rumusan MCK. Nah, MCK itu apa sih? MCK adalah rumusan dari sebuah permasalahan yang dimana kita itu agar tahu gelombang atau grafiknya daya gempa ini tadi. Nah, yang pertama massa. Rumusnya massa sendiri adalah massa jenis dikali lebar dikali B dikali tinggi. B sama tinggi itu apa sih, Mi? Nah, B sama tinggi itu sama halnya dengan panjang dikali lebar. Seperti itu. Bisa diasumsikan bahwasanya B kali T adalah panjang dikali lebar. Nah, untuk C sendiri yaitu rumusannya adalah damping rasio dikali 2 dikali SIRT atau yang disebut dengan akar buka kurung tutup kurung M dikali K. Nah, untuk K-nya sendiri yaitu stiffness, rumusannya adalah P dikali DU. DU adalah deflection. Nah, untuk P adalah suatu bentangan yang dibagi dua atau yang dibagi berapa yang terkena beban itu tadi. Oke.
Nah, untuk eh, hasil dari rumusan yang telah saya susun, yaitu rumusannya seperti ini. Dapat dilihat di Excel saya, yaitu M 432,72. Itu rumusannya yaitu massa jenis dikali buka kurung tutup kurung V12, yaitu dia L atau yang disebutkan bentangannya tadi. Nah, V13 itu sama V14 adalah ukuran baloknya tadi. Nah, setelah tahu kita rumusan M, sebaiknya kita langsung ke rumusan K. Kenapa nggak urut dari C dulu? Karena kita harus mengetahui nilai K-nya terlebih dahulu untuk dimasukkan ke hasilnya C ini tadi. Soalnya kan dia ada K di sini. Nah, hasilnya K ini tahu dari mana? Dari rumusan P dibagi deflection. Nah, P-nya sendiri saya dapat mengasumsikan di sini. Nah, P ini apa? P ini adalah sebuah gaya tekan yang diberikan ke area bentangan itu tadi. Ya, misalkan nih ada balok, terus ada orang yang menopang di atasnya atau dikasih beban beban apa ya? Beban yes, kayak dikasih beban di atas balok itu. Nah, itu saya mengasumsikan bahwasanya dia bebannya 10 kN. Nah, 10 kN apabila diubah ke Newton, maka dia akan 10.000. Nah, terus untuk DU-nya ini dapat dari mana sih? DU dapat dari sini ya guys ya. Di sini tadi. Nah, DU saya kan 10,6496. Nah, 10,6496 adalah satuannya kan milimeter. Diubah dulu tuh ke meter. Jadi kan menemu hasilnya 0,01 sekian gitu. Nah, menemukanlah hasil sekian ini. Nah, setelah kita tahu, kita masuk ke rumusan C. Nah, rumusan C-nya sendiri yaitu 0,05. Nah, 0,05 ini dapat dari mana? Dapat dari sini ya guys ya. Dapat dari sini. Nah, kok bisa ditentukan 0,5? Karena 0,05 sendiri adalah sudah diasumsikan menjadi rumus SNI. Itu terus dikali 2 dikali SIRT atau yang disebut dengan akar, dikali dengan hasil dari buka kurung tutup kurung, hasil dari M dikali dengan hasil dari K itu tadi, maka ketemulah hasil untuk C nya itu. Temukan hasil dari MCK, kita memperhitungkanlah di L centro nya untuk menggunakan rumus di dalam L centro. Nah, di sini ya guys ya, kita menambahkan rumus L centro nya itu. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih jauh dari perbincangan El Centro ini, saya akan ingin menjelaskan hasil yang telah didapatkan melalui angka-angka di grafiknya. El Centro ini adalah sebuah guncangan gempa yang dimana bisa dibilang sama halnya pada gempa Imperial Valley California Selatan dengan kekuatan magnitudo 6,9. Nah, untuk time step-nya kita mulai dari 0,02 detik, karena selain dari mencegah errornya perhitungan, itu juga sebagai standar internasional untuk mengubah data gelombang analog menjadi data digital, karena angka ini dianggap paling dominan untuk mempertahankan keaslian bentuk grafik gempanya ini tadi. Nah, untuk rumusannya itu yaitu seperti ini ya guys ya. M itu tadi agar lebih mudah, hasil M yang di sini itu ditaruh ke sini saja. Taruh ke sini. Jadi ini diklik CTRL-C, taruh ke sini CTRL-V. Nah, kok hasilnya kayak gini? Kita kliklah CTRL, terus paste 1 2 3. Nah, ketemulah di sini. Nah, habis itu kita masuk ke rumusan ini. Nah, kok ini ada kayak dolar-dolar itu, Mas. Dolar-dolar ini agar mengunci rumusnya agar tidak berubah-ubah. Agar masa terlebih dahulu yang dikali, terus habis itu masa dulu yang dimasukkan, angkanya habis itu dikali sama yang ada di sini. Nah, kenapa kok nggak dikali G? Nah, itu karena massa jenisnya yang ada di sini dia sudah dikali gravitasi, maka tidak perlu dikali G. Karena kalau dikali G lagi dua dia akan menghasilkan 2 kali lipatnya. Jadi cukup sekali saja yang di massa jenis ini tadi.
Seperti itu penjelasannya guys. Nah terus setelah itu kan kita klik 2 kali di sini. Habis itu kita CTRL-C juga. Setelah kita tahu dari gempa ini tadi, chart detail, kita masuk ke sini, masuk ke di CTRL-V. Nah CTRL-V kita CTRL-C lagi, CTRL lagi, terus kita pasang di sini. Nah jadilah tuh goncangannya seperti ini. Nah setelah itu kan deflection tadi sudah ketemu dari sekian ini. Nah untuk nilai lanjutan tertinggi yaitu 0,001 ya ini. Nilai lanjutan tertinggi pada gempa yaitu 9,58. Nilai lanjutan tertinggi pada gempa juga pada detik. Yang paling tertinggi pada detik yaitu nilai lanjutannya tertinggi pada detik 9,58 atau 10 detik. Nilai lanjutan tertinggi pada gempa yaitu 128, sekian. Percepatan tertinggi pada goncangan ya, misalkan ada goncangan, gitu. Nah, kecepatannya yaitu 0,17. Percepatan tertinggi pada detik 0,06. Jadi ada di daerah sini ya guys ya. Gitu. Nah, percepatan tertinggi pada gempa yaitu 0,005. Mulai awalnya gitu.